Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut adalah manajer yang berarti mengendalikan. Sedangkan kurikulum secara etimologis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama, yaitu produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas. Dan yang kelima, efisiensi mengarahkan visi dan misi tujuan. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum manajemen karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di sekolah atau madrasah, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pemantauan. Dan yang kelima, yaitu evaluasi. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampai, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, penggerak roda organisasi, dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi, serta motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses, mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik, melibatkan banyak kelompok, dilaksanakan dalam segala tingkatan, merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Karakteristik perencanaan kurikulum diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas mengenai berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. Yang ketiga, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas terhadap kebutuhan-kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu, peserta didik, dan masyarakat. Komponen perencanaan kurikulum yang perlu direncanakan yaitu tujuan, isi, aktivitas belajar, sumber belajar, dan evaluasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum yaitu yang pertama administrator, yaitu di bawah kepemimpinan kepala sekolah berperan sebagai penyusun kalender pendidikan, kemudian pelajar atau siswa, warga masyarakat, penyusun kurikulum, guru, dan pimpinan penyusun kurikulum. Pengorganisasian kurikulum. George R. Terry dalam Rusman 2008 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu
guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun tujuan pengorganisasian kurikulum yang pertama yaitu mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. Yang kedua, mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan. Yang ketiga, mempermudah dalam menggunakan strategi dan metode yang dilakukan oleh para pendidik. Yang keempat, mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian baik pendidik maupun mata pelajaran yang diajarkan. Prinsip-prinsip pengorganisasian kurikulum. Pertama, ruang lingkup dan urutan bahan pembelajaran. Kedua, kontinuitas kurikulum. Ketiga, keseimbangan bahan pelajaran. Yang keempat, alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum. Jenis pengorganisasian kurikulum. Kurikulum bermacam-macam jenisnya. Jenis yang paling dikenal dan sangat meluas pemakaiannya ialah subjek kurikulum, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, mata pelajaran gabungan. Yang ketiga, kurikulum terpadu. Yang keempat, kurikulum inti. Dan yang terakhir yaitu activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa. Pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep ide program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas baru sehingga terjadinya perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Pendekatan pada implementasi kurikulum yang pertama yaitu bencana program, yang kedua beradaptasi sesuai kebutuhan, yang ketiga tumbuh dan berkembang. Adapun model implementasi kurikulum, model penanggulangan resistensi perubahan, model pengembangan organisasi, model bagian unit dan lingkaran organisasi, model perubahan pendidikan, model CBAM, model Littwood, dan model Tori. Tahap pelaksanaan kurikulum yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi. Pemantauan atau monitoring kurikulum. Pemantauan kurikulum merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan, selanjutnya untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Adapun sasaran kegiatan pemantauan atau monitoring yaitu guru, materi pembinaan, sarana pembinaan, kurikulum, dan strategi pembina. Dan yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum merupakan suatu proses terus-menerus sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu kesalahan. Adapun tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi kurikulum untuk keperluan, perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan penentuan tindak lanjut pengembangan. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum yaitu sebagai tujuan tertentu, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan berkesinambungan. Prosedur dalam evaluasi kurikulum meliputi evaluasi kebutuhan dan feasibility, evaluasi masukan atau input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Adapun model-model evaluasi kurikulum, menurut Nana Shadi Sukmadinata, ada 3 model evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu evaluasi model penelitian, yang kedua evaluasi model objektif, dan yang ketiga evaluasi model campuran multivariasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.